Zombie Apocalypse. Tapi ya sebenarnya kalau memang dia dapetin tadi dan korban satu lah siapapun lah, itu menurut gue masih untung selama nggak ditukar sama turretnya dia juga. Tapi keren sih Fumiko, sigap langsung ya dari Selalu depan inisiasi. inner turret dia langsung buka naga, buka Black Dragon form, ngusir mundur dan akhirnya di follow up juga oleh teman-temannya. Betul. Sebenarnya kalau untuk Yuzong sendiri memang di posisi defense enak dia. Jadi dia ngebuka Black Dragon form, musuh itu langsung kocak-kacir kan. Yang susah kalau di offense. Nah di offense-nya mungkin nanti ditutup sama Valanir ya. Dia kan ada grok juga. Jadi inisiator utamanya pindah ke Valanir. Sebatas buka wall charge sebenarnya. Wall charge, baru naga. Atau naganya nanti bakal coba untuk misahin team fight. Betul. Ngejar lini Zoning belakangnya yang udah pasti nantinya bakal impactful di late game yaitu Moskov. Ya, Moskov. Sebenarnya Kagura juga dikejar naga masih kabur sih, Walaupun bisa imun ya. Ya, walaupun bisa lompat-lompat, tapi nyatanya ya bakal misah-misah nggak sih? Jadi ntar takutnya emang butuh damage dari Kagura, Kaguranya jaga posisi, ya akhirnya damage-nya nggak sampai gitu kan. Itu yang bikin rugi nantinya. Dan harap bersabar teman-teman, ada troubleshooting yang terjadi untuk para player dari Kamboja. Kita akan menunggu, udah ada waktunya juga di atas teman-teman ya. Jadi harap bersabar. Pakai hashtagnya lagi boleh dong. Tim Boleh Indonesia dong. dan Indonesia Emas. Mereka aja bangga banget loh pakai jersey timnas. Oh iya tadi dong. tim entrance bawa bendera kita. Masa kalian kalah sih sama mereka yang benar-benar berjuang loh untuk mengharumkan nama bangsa. Betul lah, dukungan dari kalian tuh benar-benar berdampak. Betul, kalian buat tuh semua bahkan. cuman tinggal maksudnya dukung aja ya, menghindari dulu nih toksik atau kata-kata yang negatif gitu loh. Ke Instagram juga bisa tag aja player-player ladies kita tuh baik-baik tau. Betul, mereka tuh ramah-ramah banget pastinya ya. Dan melihat tadi ya, sebelum ada technical pause yang terjadi, satu momen yang akhirnya membuat Indonesia menemukan turning back point-nya. Counter initiate sebetulnya kan? Yap, counter initiate yang dilakukan. Dengan tadi terakhir kita lihat ada purple buff yang terinvade ya. Ya, setelah turtle tadi. Setelah taruh lagi. Ya. Dia ngambil, sebenarnya pertukaran turretnya juga gue melihat lumayan oke, karena Indonesia selalu mendapatkan hasil, walaupun kadang hasilnya memang nggak setara nih, kayak tadi dia dapat Indonesia dapat turtle, bayarannya buff. Dan kembali ke dalam lane of down, kali ini sudah pada respon, mungkin sebentar lagi akan defense ke Aramin. Yap, dan tapi dengan adanya 3 player yang hilang dari Kamboja, mereka nggak cukup untuk bisa mendefense outer middle turret yang akhirnya berhasil dihancurkan di tangan dari timnas Indonesia. Begitupun udah nggak ada outer turret ya dari sisi lane manapun. Ini enak nih, tengahnya udah kebuka dan di dive top lane-nya. Yap, dan bahkan di sana ada sebuah watcher yang digunakan juga, tapi Chell memberikan damage tapi masih belum sampai ke arah dari Own yang dituju. Masih bisa mundur, masih bisa survive, dan mereka memilih untuk reset. Dan lihat, goldnya langsung nge-swing. Iya, satu pasif lagi tadi bisa ditumbangin sama Kari. Tapi terlalu beresiko juga kalau memang mau ngedive. Walaupun masih ada flicker. Pertukaran menurut gua nggak setara. Kehilangan flicker dari marksman yang bahaya banget buat posisi dia nanti. Dan top lane ternyata yang memang dituju oleh teman-teman dari Indonesia. Oke, dan sini IMU ke arah dari satu buah grab-grab ya nantinya. Oke. Ya kan? Sumpah ini 5-5-nya nggak ada yang benar-benar efektif banget ketika di Sebenarnya copy. mungkin paling chance-nya Kufra ya, cuman kan dia Kufra harus lah. ngasih badannya nggak sih? Itu dia. Ya dia nyelip-nyelip bisa nyelip-nyelip pakai flicker mau nggak mau. Minimal harus ada flicker dulu ya. Nanti bisa masuk gak bisa keluar. Tapi lihat, sekarang ada Tyrant's Revenge dan Tyrant's Stretch yang terkonek, tapi terkena efek terrifying yang membuat dari Kufranya nggak bisa langsung nge-follow up kembali apa yang sudah dilakukan. Dipaksa untuk mundur terlebih dahulu karena sesaat lagi bakal ada Lord yang pertama. Wow, di Lord ini bakal seru sebenarnya. Dengan adanya glue ya dari Kamboja, dia bisa untuk membuka vision. Dan lihat, Valanir selalu memberikan informasi untuk teman-teman Indonesia mengetahui posisi dari roamer lawan yaitu Kufra. Yap, zoning outnya sih luar biasa banget. Tapi lihat udah mulai ke meltdown lagi, dan satu titik terakhir ternyata masih bisa bertahan untuk kedua kali dari Own. Oh, no. Tapi nampaknya ada yang tertinggal sendirian di depan sana, memakan damage yang cukup besar, dan flicker defensif dipaksakan untuk keluar terlebih dahulu. Martis. Tapi di sisi lain ada pergerakan yang cukup mengganggu di mana Petrify Gaming terkonek menuju ke arah seorang Martis dengan adanya satu buah grab-grab yang ternyata berguna, berhasil untuk mendapatkan satu poin eliminasi dan membuat Space Lord berhasil untuk diamankan. Walaupun ada trade di arah bawah. Iya, Moskovnya memilih untuk melakukan split push. Sebenarnya ada atau enggaknya Moskov di dalam Lord tadi, menurut gue memang
nggak akan berdampak yang gimana-gimana kecuali memang udah full item. Jadi split push menurut gue menjadi solusi yang lumayan oke untuk Kamboja sendiri. Namun Indonesia mendapatkan pertukaran yang luar biasa untung. Dia dapetin 1 kill, dia dapetin Lord. Tergantung semuanya ini tergantung dengan using Lord dari Indonesia. Kalau mereka bisa memaksimalkan Lordnya, mungkin untuk dapetin semua outer turret aja dulu deh. Semua inner turret itu udah untung. Pasti udah langsung gold swingnya tinggi banget. Karena ini belum Lord Enhance juga ya. Betul. Masih ada inner turret juga. Tapi ini Chow udah mulai kerasa loh pastinya dari segi damage. Dan kalau misalkan tadi kita lihat segi team fight di area Lord, gimana Chini dan juga Fumi Eko fokus banget untuk ganggu ke arah jungler dari Kamboja. Martesnya bener-bener diganggu dan dikejar ke belakang. Betul. Dipisahin dari kawanannya. Dan bahkan di take down untuk pertama kalinya. Dan kita bisa melihat di mana Lord yang belum ter-enhance masih belum bisa langsung nge-charge ke arah base turret yang ada. Tapi inner turret di arah mid dan topnya udah hancur. Ya, untuk Lord pertama emang udah biasa. Sekarang susah buat nembusin base turret. Karena apa? Turretnya masih punya pasifnya meledak, itu nge-clear wave minion dan itu susah banget untuk dijebolin. Jadi memang target utamanya Lord belum enhance itu adalah inner turret. Selama bisa dapetin semua inner turret, keuntungannya tuh udah tinggi banget. Karena apa? Jungle itu bisa di zoning. Bisa langsung ditutupin semua pergerakan dari Kamboja nanti dan ya pastinya untung lagi untuk Indonesia. Dan bagus banget sih gimana tadi langsung nge-cut ya wave minionnya untuk dapetin inner turret di arah bawah. Dan sekarang tim Kamboja mereka harus dipaksa bermain di dalam satu base-nya. Wow, dengan perbedaan head yang udah lumayan berarti sekarang ya, udah hampir mengarah ke arah 4K. Mungkin dari kedua marksman nih, kalau kita lihat Moskov yang dari tadi melakukan split push, bisa sedikit mengejar nih. 3 item utamanya udah jadi dari Corrosion, Golden Staff, dan Demon Hunter Sword. Namun kalau kita melihat ke arah Chell, ternyata sama. Udah jadi juga nih 3 starter pack utamanya dari DHS, Golden Staff, dan Corrosion-nya. Nah ini semuanya di next itemnya dulu nih. Kalau Moskov kemungkinan dia bakal ngambil ke arah mana? Wind of Nature kayaknya nggak terlalu bagus sih. Nah perbedaannya mungkin sama-sama punya attack speed ya. Dan sama-sama punya dash ability. Cuman perbedaannya, Kari nggak bisa di WON. Ya, Kari true damage dari pasifnya. Mungkin kalau memang dia dikejar naga terus, masih oke lah pakai WON. Atau dia langsung ke Husklaw. Itu menjadi pilihan yang oke juga sebenarnya buat Moskov. Sebenarnya kalau untuk Karinya, mungkin lah satu respect boleh lah kali ya. Entah itu ke arah Rose Gold mungkin. Atau itu ke arah si Halberd. Atau ya WON juga boleh gitu kan untuk 1v1 situation sama Moskov ya nanti. Yes. Dan kita akan melihat ya gimana player gold yang memang langsung dihuni oleh Chell ya di sana ya, dengan banyaknya objektivitas dia dapetin turret, terus juga dia dapetin bahkan belum dapetin kill sih sebenarnya, cuman gimana caranya untuk farming turret-turret yang udah dirontokin membuat goldnya sekarang makin nge-swing lagi untuk sisi dari tim Indonesia. Dan Lord yang ter-enhance sekarang sudah muncul. Dibuka. Wah dibuka, ini Valanir bagus banget sih. Dia bakal cari siapapun yang mencurigakan ya. Dan bahkan di lini paling depan udah mulai terjadi ada peperangan di mana Kufranya berhasil untuk ditumbangkan untuk pertama kalinya, di mana Fumi Eko langsung jump ke arah backline mengacak-acak rotasi yang sudah dilakukan oleh Kamboja. Flicker digunakan untuk mundur terlebih dahulu dan membiarkan Lordnya kali ini berhasil untuk diamankan oleh Indonesia tanpa adanya kontes sama sekali. Tapi kayaknya enggak, karena Marty sekarang udah mulai maju mencoba untuk mencari formasi dan memilih untuk di reset, walaupun di sana banyak banget player-player dari Indonesia. Cukup riskan tapi dengan damage yang begitu besar, di mana Chell berhasil untuk mendapatkan 1 nyawa dari junglernya. 3 player dari Kamboja berhasil untuk dihilangkan dan begitu double kill. Tersisa Moskov sendirian aja dan bahkan berhasil untuk men-shutdown dari seorang Chini. Killing spree diamankan pula dan hampir ter-wipe out dari Kamboja. Dan ini menjadi kesempatan Indonesia untuk bisa mendapatkan Lord tanpa adanya kontes. Iya, sebenarnya hitungannya udah wipe out sih tadi, tapi kebetulan Kubranya respon ya. Respon dulu di waktu yang tepat. Namun ini dia Lord yang telah di-enhance jatuh ke tangan Indonesia. Ini bisa banget nih untuk dipakai tembusin base turret. Mungkin di yang ada di tengah ataupun di top lane, 2 base turret itu udah menjadi keuntungan yang lumayan banget. Apalagi kalau dapetin 3. Dan sebenarnya kalau kita lihat dari gold perbedaan 5.000, masih ada chance juga mereka untuk close game ini, untuk nutup gamenya. Kita melihat dari damage, lihat damage dari Chini membombardir terus-terusan. Bahkan dari Chell yang kita tahu true damage-nya kan gede banget pastinya kan hitungannya. Karena dari early nggak sih? Iya, karena Chini pokingnya dari awal dan dia agresif banget dari tadi. Oke, tapi Lord yang ter-enhance sekarang sudah berfokus menuju ke arah base turret di arah mid, yang ternyata masih bisa di defense, masih bisa dilumpuhkan juga di tangan dari Kamboja. Tapi nampaknya kali ini Black Dagger form dari Fumi Eko sudah mengudara
langsung jam ke lini belakang, tapi hanya sekedar untuk memukul mundur dan merelakan satu base turret di top lane-nya hancur. Iya. Dari Vival mau nyalain Magic Sentry musuh. Enggak gitu dong. Tapi tabrakan gaming dengan Tyrant's Rage, Tyrant's Defense, tapi damage-nya terlalu besar yang cukup diterima sehingga Tocanta berhasil dihilangkan. Free hit dari Chell dan begitu pun dengan ada burst damage dari Chini yang membuat tim Kamboja kali harus kehilangan 2 player dan 2 base turret-nya. Wow, tersisa 3 member untuk melakukan defense. Minion mid-nya udah jalan, kayaknya bakal coba untuk dipaksa mungkin sama Indonesia. Dan yes, best turret di arah mid lane bisa dihancurkan. Oke, tapi lihat Fumieko langsung maju lagi dengan ada Furious Death, tapi base-nya kali ini akan mencoba menjadi fokus. Satu hit terakhir killing spree, dia mengambil oleh Chell. Flicker ke arah depan dan Chini langsung mengusir mundur pergerakan dari satu sosok player di depan sana dari Kamboja. Walaupun tersisa 2 player, tapi base-nya menjadi milik dari Indonesia. 1-0 Indonesia berhasil memenangkan babak best of one series dari grup stage-nya. Match pembuka 1 kemenangan untuk Indonesia. Walaupun awalnya sempat ketinggalan ya di early game, sempat mengalami kesulitan, tapi memang satu titik balik yang didapatkan oleh timnas Indonesia berhasil untuk mengembalikan keadaan dan membuat Indonesia unggul 1 poin.